Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12 IPS 3 akan menyajikan cuplikan pidato. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Presiden telah mengesahkan Perpres nomor 104 tahun 2021. Perpres tersebut diantaranya mengatur penggunaan dana desa atau DD tahun 2022. Salah satu rinciannya yaitu untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, minimal 40%. Namun, kebijakan ini menimbulkan polemik di kalangan kepala desa. Mereka menganggap Perpres tersebut memberatkan pemerintahan desa, terutama untuk pasal 5 ayat 4 tentang penggunaan dana desa. Menurut Ketua Askap, Perpres 104 tahun 2021 ini disahkan setelah diadakannya musyawarah desa terkait harapan dan keinginan masyarakat di desa, sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan itu semua. Askap memberikan alasan yang tidak masuk akal. Benarkah musyawarah desa adalah wujud dari harapan dan keinginan desa? Berdasarkan pantauan Asosiasi PPD Banyuwangi, hampir seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi tidak taat regulasi, tidak benar-benar partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jauh dari idealitas. Masyarakat sebagai subjek pembangunan tidak dihormati. Bahkan, BPD sebagai lembaga yang menyelenggarakan musyawarah desa banyak yang mendapat hambatan sehingga tidak bisa menyelenggarakan sesuai regulasi. Selama ini patut diduga terjadi rekayasa administrasi yang dekat dengan pemalsuan dokumen, sehingga musyawarah desa dan serangkaian kegiatan perencanaan pembangunan seolah-olah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sangat tidak pantas berstatement menolak Perpres demi rakyat, padahal Musdes sendiri dan perencanaan pembangunannya tidak sungguh-sungguh melibatkan rakyat. Aksi menolak Perpres ialah bukti ketidakpatuhan kepada pemerintah, khususnya Presiden, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidakpekaan atas dampak ekonomi akibat pandemi, dan ketidakcintaan kepada rakyat. Sebagai kepala desa, seharusnya mereka mampu untuk beradaptasi dengan peraturan yang ada. Refokusin anggaran merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah agar anggaran yang ada tepat sasaran. Kepala desa harus mampu melakukan efisiensi anggaran yang diberikan berapapun persentase wajib bantuan langsung tunai yang ditetapkan. Menghimbau kepada seluruh BPD agar menggelar musyawarah desa sesuai Permendes nomor 16 2019 dengan substansi pelibatan partisipasi aktif oleh unsur warga masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan mengenai alasan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Pemerintah tentunya memiliki alasan kuat pengubahan peraturan mengenai alokasi dana desa. Perubahan peraturan ini muncul sebagai pelaksanaan fokus pemerintah selama pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi nasional merupakan fokus utama pemerintah selama mewabahnya COVID-19. Pada kondisi ini, stimulus keuangan merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah. Stimulus keuangan dapat dilakukan dengan cara menganggarkan bantuan langsung tunai bagi warga desa terdampak COVID-19. Program bantuan langsung tunai melalui dana desa ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi warga desa. Warga desa akan meningkatkan konsumsinya dan permintaan atas kebutuhan dan barang maupun jasa. Kebijakan ini tepat karena sisi permintaanlah yang paling terdampak oleh pandemi, sehingga menekan belanja masyarakat. Hal ini bukanlah sekedar argumen belaka. Beberapa ekonom juga memberikan saran perluasan bantuan langsung tunai untuk warga desa, tujuannya untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia era 2013-2014, Khatib Basri. Beliau pernah mengusulkan
adanya perluasan penerima bantuan langsung tunai. Berdasarkan kajian kuantitatif yang pernah dilakukan oleh Khotib, yang juga merupakan ekonom Universitas Indonesia, menemukan jawaban dari dua pertanyaan penting. Apakah sektor ekonomi yang akan mendorong apakah sektor konsumsi yang mendorong investasi atau sektor konsumsi yang mendorong investasi? Studi kuantitatif yang dilakukannya menjelaskan bahwa konsumsi akan meningkatkan permintaan, sedangkan investasi akan meningkatkan produksi. Khotib menemukan hasil dari studi kuantitatif tersebut yang hasilnya ternyata konsumsi mendorong investasi dan bukan sebaliknya. Kebijakan bantuan langsung tunai lebih efektif karena warga desa sering menggunakan uangnya untuk berbelanja. Peraturan Presiden ini perlu dimaknai sebagai gerakan gotong royong. Saat ini, warga desa memerlukan bantuan pemerintah berupa jaring pengaman sosial, salah satunya dalam bentuk bantuan langsung tunai desa. Kepala desa seharusnya mematuhi keputusan pemerintah dalam pemberian bantuan langsung tunai ini, karena sudah seharusnya kepala desa berpihak kepada rakyat dan mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel kemiskinan di Banyuwangi dan pernyataan Menteri Kepala Desa. Kepala desa tidak bisa melanggar keputusan pemerintah dalam pemberian bantuan langsung tunai karena sudah seharusnya kepala desa mengikuti aturan jika ingin berpihak kepada rakyat. Seharusnya Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi melihat keseriusan pemerintah kepada rakyat yang perekonomiannya masih belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang batas minimal 40% bantuan langsung tunai. Peraturan Presiden ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan warga desa di masa pandemi. Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi harus menjalankan peraturan tersebut, bukannya menumpulkan kewajiban dengan menolak peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, angka kemiskinan di Banyuwangi masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, angka kemiskinan di Banyuwangi meningkat pada periode 2019 sampai 2020 sebesar 6,9% dari data sebelumnya 121.370 jiwa menjadi 130.370 jiwa. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan tersebut. Selain itu, angka persentase kemiskinan di Banyuwangi terus meningkat selama periode 2019 sampai 2021. Dari data tersebut, kepala desa seharusnya mencari cara untuk memulihkan kembali kondisi akibat COVID-19 dengan cara melakukan musyawarah desa kembali dan benar-benar melibatkan rakyat. Tidak hanya itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan alokasi 40% dana desa untuk bantuan langsung tunai merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Kendati demikian, penggunaan 40% dana desa untuk BLT tersebut tetap tergantung kondisi di masing-masing desa. Kepala desa perlu melihat bahwa dampak pandemi selama hampir 2 tahun terakhir ini begitu luar biasa. Semua ini usaha masyarakat hampir tidak bisa berjalan. Kondisi ini pun berdampak kepada warga desa di mana sebagian mereka kian kesulitan dalam menemui kebutuhan sehari-hari karena harus kehilangan pekerjaan atau menjadi korban PHK. Agar situasi mereka tidak kian jauh secara ekonomi, maka pemerintah memastikan jaring pengaman di mana 40% dana desa bisa digunakan untuk membantu mereka melalui skema bantuan langsung tunai atau BLT desa.
Jika kepala desa berpihak kepada masyarakat, mestinya kepala desa tetap melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengurangi munculnya hambatan-hambatan yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya atau solusi kepala desa untuk menangani kasus seperti ini. Selama ini, pemerintah tentu juga memikirkan cara untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemberian BLT dana desa sebesar 40% atau sebesar Rp300.000 per kepala keluarga tiap bulannya. Akan tetapi, kepala desa tidak menunjukkan sikap mendukung upaya pemerintah ini. Puluhan kepala desa malah turun ke lapangan dan menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah daerah agar pemerintah pusat dapat mengganti kebijakan Perpres nomor 104 tahun 2021, terutama masalah pemberian dana BLT ini. Dengan alasan kepala desa sudah melaksanakan musyawarah desa dan tidak mau mengecewakan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan pantauan Asosiasi BPD Banyuwangi, penyelenggaraan musyawarah desa dan rencana pembangunannya tidak sungguh-sungguh melibatkan masyarakat. Tentu pada saat ini, kepala desa juga mencari jawaban bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi kebijakan yang baru ini. Jawabannya ialah dengan menaati dan segera melaksanakan peraturan pemerintah dengan aktif dalam proses pembangunan desa. Aktif dalam proses pembangunan desa tidak hanya membuat peraturan dan harus ditaati tanpa ada yang menolaknya. Tetapi kepala desa harus bersikap bertanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi kinerjanya agar kepala desa dapat dengan segera memperbaikinya. Selain itu, terdapat peningkatan masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 di Banyuwangi. Maka dari itu, kepala desa perlu mengadakan musyawarah desa kembali dan segera melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyuarakan pendapatnya, serta merealisasikan 40% dana dari desa yang dapat membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa adanya korupsi atau pengurangan dana dari BLT tersebut. Mari kita mengarahkan seluruh upaya untuk membantu tercapainya tujuan pemerintah dalam mengembalikan kondisi setelah adanya COVID-19 dengan menaati peraturan pemerintah serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Terima kasih. Demikianlah cuplikan pidato kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.